Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli hidrologi memboncengi Bapak Ustadz Dr. Adi Hidayat LC.MA. Ini tuduhan fitnah. Video ini saya buat untuk menjawab atau membuktikan ada teman yang menilai kajian atau analisa saya yang selama 12 tahun ini hanya memboncengin Bapak Ustadz Dr. Adi Hidayat LC.MA bahwa hujan bukan penyebab banjir, banjir akibat kesalahan manusia, dan hujan harus ditampung. Nah, itu penjelasan Bapak Ustadz. Penjelasan Bapak Ustadz tersebut berdasarkan surat Luqman ayat 34. Sedangkan kajian saya atau analisa saya berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini surat Ar-Ra'd ayat 17 ini memberikan petunjuk bagi manusia, firman Allah, untuk mengelola hujan yang benar dan yang batil. Tetapi hasil kajian saya sama persis yang dijelaskan oleh Bapak Ustadz, yaitu hujan bukan penyebab banjir, banjir karena manusia salah kelola hujan, dan hujan harus disimpan. Selama ini hujan selalu dibuang. Dari dasar kajian tersebut tidak terbukti bahwa saya memboncengin Bapak Ustadz. Ini tuduhan fitnah yang sangat keji terhadap saya dan sangat menyakitkan hati. Bukti yang kedua, kajian saya informasikan dalam seminar nasional tanggal 28-29 Mei di Kupang tahun 2015. Nah, ini bukti foto dokumentasinya dan saya upload di YouTube tahun 2015 juga. Sedangkan dakwah Bapak Ustadz Dr. Adi Hidayat LC.MA, videonya diupload tahun 2016 dan tahun 2018. Dari sini secara akal sehat yang membonceng pasti lebih lambat dari Bapak Ustadz dalam mengupload video di YouTube. Inilah bukti fitnah yang dilakukan oleh teman saya sesama alma mater dari India. Nah, ini saya mengupload video Bapak Ustadz di kelompok pakar ilmiah tanggal 20 Februari tahun 2025 dan dikomentarin oleh teman saya dengan hari yang sama. Pertanyaannya, apakah alur fikir yang kita anggap paling benar itu sama dengan UAS? Saya jawab tidak sama, cenderung memboncengi. Mohon maaf, silakan dicermati. Nah, kalau dicermatin, silahkan didengarkan cuplikan video saya dan video Bapak Ustadz yang 2 kali diupload di YouTube. Intinya, hujan bukan penyebab banjir oleh ahli hidrologi Djoko Suryanto ME dan oleh Bapak Ustadz Dr. Adi Hidayat LC MC.
Silahkan video saya dan video Bapak Ustadz disimak, dicermatin baik-baik. Di podcast media dari Wake Media. Kali ini sudah bersama narasumber kita. Sudah penasaran pastinya semua siapa sih narasumber kita kali ini. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau bergabung di podcast kami dari Wake Media. Nah, sesuai tema hari ini nih Pak. Tadi judulnya aja banjir, salah siapa Pak? Jadi menurut Bapak banjir itu salah siapa? Oke, sesuai dengan buku saya yang kedua, Indonesia salah kelola hujan. Jadi di sini ada kesalahan manusia yang diberi tanggung jawab untuk penanggulangan banjir. Ada 3 kesalahan di sini. 1, hujan dikambing hitamkan sebagai penyebab banjir, padahal hujan bukan penyebab banjir. Yang kedua, hujan selalu dibuang selama 76 tahun ini di Indonesia. Yang ketiga, hutan dirusak. Sudah 72% hutan Indonesia hilang. Nah, ini hasil dari kajian saya, terbukti namanya kajian interdisipliner, yaitu ilmu hidrologi dikorelasikan dengan ayat-ayat hujan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kajian interdisipliner. Selama ini yang diaplikasikan di lapangan dengan kajian monodisipliner, yaitu dari akademisi atau perguruan tinggi. Jadi kajian monodisipliner ini membahayakan manusia dan alam. Ini terbukti 11 tahun terjadinya bencana terakhir ini membuat korban meninggal 12.000 dan pengungsi 41.100.000. Jadi selama ini ada kesalahan tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi kita pahami bahwa di bumi ini berlaku hukum Allah secara otomatis dengan petunjuknya ayat qauliyah ada di dalam Al-Quran dan surat dan ayat kauniyah dalam peristiwa alam. Nah, peristiwa alam itu termasuk banjir. Jadi ayat qauliyah itu harus sinkron dengan ayat kauniyah. Kalau tidak sinkron berarti ada yang salah. Sementara itu dulu jadi kesalahan oleh manusia yang diberi tanggung jawab dalam menanggulangi bencana banjir di Indonesia ini. Baik, jadi menurut Bapak kesalahan adalah pada manusianya yang salah mengelola. Lalu apakah pemerintah selama ini dengan program-programnya itu sudah bisa mengatasi banjir? Oke, sesuai tadi yang penjelasan saya pertama, 76 tahun terdapat 3 kesalahan tadi. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini yaitu pengendalian banjir dengan kegiatannya 1, mengenali debit banjir. Ini artinya analisa debit banjir yang terjadi. Yang kedua, mengisolasi daerah genangan. Yang ketiga, mengurangi elevasi tinggi muka air banjir. Ini berarti di sungai. Jadi itu yang selama 76 tahun dilakukan. Itu adalah untuk mengatasi dampaknya banjir. Jelaskan tadi yang dilakukan 3 kegiatan tadi dengan programnya pengendalian banjir. Itu bukan untuk mencegah terjadinya banjir, tapi sudah terjadi banjir. Itu yang dilakukan selama
76 tahun ini. Jadi belum menyelesaikan penyebab banjirnya apa. Jadi menurut Bapak selama ini, selama hampir 76 tahun itu pemerintah hanya menanggulangi dampaknya saja. Betul. Dan belum bisa menanggulangi bagaimana cara menanggulangi sebelum terjadinya banjir. Iya. Lalu kalau menurut Bapak bukan hujan penyebab banjir, lalu faktor apa sebenarnya yang sangat memicu terjadinya banjir di berbagai wilayah Indonesia? Oke, tadi jadi faktor yang menyebabkan banjir yaitu pertama hujan dibuang. Ini justru berdampak banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Ini juga Permen PU-nya sudah ada, nomor 12 garis miring PRT garis miring M garis miring tahun 2014 tentang penyelenggaraan drainase perkotaan. Nah, ini sampai saat ini belum dilakukan. Yang kedua, karena selalu merusak hutan. Jadi merusak hutan pun ini juga belum ada program yang untuk restorasi atau rehabilitasi. Baru dilakukan tahun 2019, itu pun dananya tidak signifikan, yaitu oleh Kementerian KLHK dengan judulnya Gerakan Nasional Pemulihan Das. Harusnya ini yang diutamakan, dananya diperbesar. Jadi bukan normalisasi sungai, sodetan, itu keliru. Karena itu bukan penyebab banjir. Penyebab banjir adalah kerusakan hutan, kemudian hujan dibuang. Harusnya hujan itu disyukuri. Ini sesuai dengan Surat Ar-Ra'd ayat 17 dan Ibrahim ayat 7. Ya, baik. Kalau menurut Bapak tadi harusnya penyebab banjir itu salah satunya adalah faktornya karena kerusakan hutan seperti itu. Kalau pemerintah berdalih bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah benar dan kerusakan hutan itu ya karena bukan salah pemerintah gitu. Lalu apa yang menyebabkan kendala yang selama ini belum bisa pemerintah untuk menyimpan hujan agar tidak terjadi banjir? Oke, jadi harus ada perubahan paradigma. Jadi pola pikir manusia yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor itu harus pola pikirnya benar, seperti kajian interdisipliner tadi, bahwa hujan itu yang benar harus disimpan, diresapkan. Secara teknis kalau turun hujan itu ada 3 parameter: evaporasi, infiltrasi, dan run off. Nah, yang bisa dikelola itu run off sama infiltrasi. Nah, sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 17, run off itu akan hilang. Ini dikorelasikan dengan surat Ar-Ra'd ayat 17, kalau turun hujan hilang itu batil. Jadi selama 76 tahun itu kita melakukan kebatilan, akhirnya berdampak banjir, kekeringan, dan tanah longsor sesuai dengan Permen PU tadi. Padahal PUPR juga sudah mempunyai dasar untuk melakukan itu yang sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 17. Itu jadi istighatsah, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan. Tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya ya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya, maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir,
ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Ya Allah tidak pernah kirim banjir. Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Asa yastaghitsu istighatsah. Istighatsah itu memohon segala hal yang bermanfaat. Hujan ketika diturunkan oleh Allah disebut ghaits, untuk memberikan kesan bahwa dari Allah tuh nggak ada yang tidak bermanfaat. Jadi ketika Allah turunkan hujan sebetulnya ada manfaatnya. Cuman kenapa jadi banjir? Yang menyebabkan banjir bukan Allah, manusianya yang tidak pandai mengatur bagaimana hujan itu mesti ditampung. Yang salah bukan Allah, karena sifat air itu hanya untuk mengalir. Ya, tempat tinggi ke tempat yang rendah. Antum yang menjadikan tempat-tempat itu ada banjirnya. Saluran tidak diatur. Makanya kadang-kadang Allah turunkan untuk memberikan kesempatan kepada antum menyadari ada yang salah dalam sistem kehidupan antum. Turunkan oleh Allah. Anehnya sana nggak hujan, sini hujan. Begitu sini hujan, banjir. Untuk menunjukkan ada yang salah di sistem kehidupan anda di sini. Perbaiki. Kalau Allah nggak turunkan, nggak akan ketahuan sumbernya di mana. Jelas ya? Jadi membaca semua yang dari Allah selalu positif. Jika anda punya bacaan positif, maka ringan kehidupan kita. Gampang, nggak akan punya banyak masalah. Dan acara kita malam ini selesai.